Dia itu longgar. Ya, jumpa lagi dengan kami Pijo Motorcycle ya teman-teman ya. Ini kami kedatangan Vespa PX New PX Repro dengan kendala gigi selanya itu bertengkar dengan gigi Borobudur. Nah, ciri-ciri suaranya seperti ini teman-teman saat diputar kipas ya. Ada suara ya tak tak, ataupun kadang suaranya halus tik 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 tik. Kalau diputar ke belakang itu nggak ada teman-teman. Nah teman-teman, kalau kondisi Vespanya kayak gini hati-hati ya, itu bisa bikin gigi selah habis. Kalau dipaksain lama kelamaan gigi Borobudur yang habis, dan nanti malah ganti gigi Borobudur ya teman-teman ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini teman-teman harus bongkar dulu mesinnya, dan biar nggak usah kepanjangan narasinya, ini langsung aja kita eksekusi ya teman-teman ya. Nah, ini kan saya bongkar bloknya, lalu ini kondisi bloknya seperti ini ya teman-teman ya. Udah dicowok kanan kiri dan udah portingan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah semua baut-baut damur udah kita lepas, kita lanjut ke pelepasan crankcase sebelah kanan ya teman-teman ya. Nah, ini crankcase kanan udah saya lepas, kondisi dalamnya seperti ini. Nah, ini bermasalah ya teman-teman ya. Gigi selah dan juga gigi ampak ya teman-teman yang bermasalah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini orangnya juga udah beli gigi selah ya ukuran 12, cuman dia itu beli ukuran 12 untuk PX ya ataupun sprint, sedangkan ini gearnya tuh eksklusif ya, eksklusif ataupun Excel itu sama aja ya teman-teman ya, ataupun Strada ya, matanya 12 besar nih, matanya besar-besar ya. Nah, cuman ini teman-teman ya, ini space-nya tuh terlalu banyak. Nah, ini space-nya terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini harus diperbaiki nantinya ya. Oke teman-teman, ini sebentar ya, saya carikan dulu gigi selah yang udah dia beli ya. Nah, ini teman-teman, udah pasnya ya, saya taruh atas aja. Ini gigi selahnya. Di sini tertera untuk PX dan sprint sama-sama 12. 1 2 3 4 5 6. Tapi ini beda ya teman-teman ya. Walaupun sama-sama 12 itu dia itu longgar. Nanti saya akan buatkan konten ya untuk ya perbedaan beberapa gear ini teman-teman ya, supaya teman-teman nggak salah beli juga ya, kayak gini teman-teman. Ini nggak bisa ya. Oke teman-teman, ini saya mau bongkar dulu nih. Kondisi gigi selangnya ya seperti itu. Ini saya lepas. Nah, ini dia teman-teman ya, gigi silangnya kondisinya seperti ini ya. Ini gigi silangnya udah aus ya. Nah, ini mesti diganti. Nah, ini salah satu efek dari space dari gearbox itu terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini infonya juga belum lama belah. Nah, tapi ini udah kemakan ya gigi silangnya ya. Jadi buat teman-teman kalau lagi belah mesin, diperhatikan dengan teliti dan sabar ya teman-teman ya. Nah, ini udah semuanya kita cek ya di bagian keluhan dari ownernya ya. Ini tinggal kita bersihkan rengges kiri
dan juga rengges kanan ya teman-teman ya. Nanti kalau udah bersih baru kita cek lagi satu persatu apa masalahnya ya, kita coba lagi. Oke teman-teman, ini kondisi rengges kiri dan kanan udah saya cuci bersih ya teman-teman ya. Udah dikerok juga packing-packingnya. Nah ini nanti kita ganti gigi kampaknya karena sepertinya emang masalah dari gigi kampak. Nah ini ownernya juga udah beli sendiri ya, ini beli untuk PX, Excel atau eksklusif atau Strada sama aja ya teman-teman ya. Nah ini kita lepas dulu gigi kampak yang lama dengan cara kita buka baut yang ada di selahan. Nanti kalau udah kelepas kita tinggal pukul selahannya keluar, terus kita pukul ke dalam bagian gigi kampaknya. Nah ini saat masang per gigi kampak ini lumayan susah ya teman-teman ya, soalnya ini pernya mungkin dulu bekas dicongkel ya, jadi dia melengkung keluar. Nah ini teman-teman ya, kelihatan ya, dia lebih nanjak daripada bagian belakang ya teman-teman ya. Nah setelah ini kita tinggal pasang bantalan selah banyak 2 buah ya, bagian depan dan belakang ya. Ingat ya, ada 2 ya teman-teman ya, jangan sampai kelupaan dipasang. Nah setelah semuanya udah kepasang gigi kampaknya dan pernya, lalu siapkan juga gigi selah yang baru, lalu kita masukkan seperti biasa. Jangan lupa pasang per bolunya ya. Nah ini kita kasih mur 2 atau 3 atau 4 buah juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, untuk memastikan. Nah sekarang kita cek ya, kita putar krukasnya ke kanan, pastikan itu nggak ada bunyi klitik ataupun tak seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus memastikan dengan benar ya teman-teman ya, sampai benar-benar itu udah aman baru nanti kita lepas lagi ya teman-teman ya. Nah ini kita putar ke kanan lagi ya, kita coba lagi ya, kita cek ulang, jangan sampai nanti malah kerjaan 2 kali ya teman-teman ya. Nah ini setelah dirasa udah aman, ini ada PR sedikit ya teman-teman ya sebenarnya ya. Ini krukas oleng teman-teman. Nih teman-teman ya, ini saya kasih tahu cara ngeceknya. Kita siapkan kunci shock dan murnya, jangan lupa sediakan spidol ya teman-teman ya. Spidolnya kita dekatkan ya, kita dekatkan ke krukas lalu kita putar. Nah nanti ada bagian yang kena dan tidak. Nah ini teman-teman ya, ini kelihatan ya, bagian yang nggak kena spidol dan yang kena spidol. Nah itu menandakan krukas itu oleng teman-teman. Nah kalau krukasnya oleng itu efeknya nanti pas RPM atas itu biasanya gemeter ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian pengapian, kalau pulsernya menggunakan pulser dalam, biasanya akan kesenggol sama kipas dan menyebabkan pulser itu nggak awet, serta bisa membuat sepulse dia itu cepat mati ya teman-teman ya. Ya udah, setelah ini semua udah kita pastikan aman, karena memang nggak ada pesan dari owner untuk memperbaiki krukas, kita hanya disuruh perbaiki bagian gigi kampak ya. Kita lanjut ke eksekusi selanjutnya, kita lepas semua mur-murnya dan kita bongkar lagi mesinnya. Nah sekarang waktunya kita pasang-pasang kembali spare part ataupun bagian-bagian di dalam mesin ya teman-teman ya. Ini gigi silangnya udah kita ganti yang baru, lalu kita masukkan as komandonya, kita kencangkan ke arah kiri ya teman-teman ya, menggunakan kunci 17 untuk Excel eksklusif dan Strada. Nah ini sekarang kita susun kembali gearboxnya ya teman-teman ya. Nah tadi kan itu jarak spasinya terlalu banyak, itu setelah saya cek ternyata ring sisipnya itu udah aus ya teman-teman ya. Nah ini kita ganti pakai ring sisip yang baru. Nah ini ring sisip yang lama, ini kondisi udah oke ya teman-teman ya. Nah ternyata ini juga ada baut tanam yang selek ya di di rengkesnya ya teman-teman ya. Nah ini kita tap ulang aja ya teman-teman menggunakan M8.
Nah, setelah semuanya kita pasang bagian dalaman mesin ya, kita lanjut ke pemasangan rengges kanan ya teman-teman ya. Pastikan gigi sela udah kepasang, pompa oli yang ada di dalam mesin itu juga kepasang. Jangan lupa perbolunya juga dipasang ya teman-teman ya. Ini kita tinggal dorong-dorong aja seperti ini teman-teman ya. Bagian as roda dan kruk as ya, kita pastikan semuanya udah masuk, baru kita kasih mur dan baut mesinnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita kencangkan semua baut-baut mesinnya ya teman-teman ya. Nah, ini bagian mesin juga semuanya udah kepasang ya teman-teman ya, termasuk head block dan juga baut tanam yang tadi saya tap. Ini langkah selanjutnya kita tinggal mengecek spool ya teman-teman ya, karena ini motor juga mau di full web. Nah, ini kemarin itu kabelnya udah dipotongin semua ya teman-teman ya, lalu spool CD juga udah dilepas. Ini sekarang saya mau ngecek hambatan pulser ya teman-teman ya. Ini tertera di AVO 115 ya teman-teman ya. Kita cek ulang 114 itu masih oke teman-teman ya, karena dari pihak pabrikan menganjurkan 110 111 ya teman-teman ya. Ini di AVO lagi untuk spoolnya itu 0,09 ya teman-teman ya. 0,09 diambil 0,05 kalibrasi itu 0,04 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau ngecek itu nggak usah bingung, mau bolak-balik juga nggak masalah dari probe avonya ya teman-teman ya, ataupun jarum avometernya ya. Nah, nanti kita tinggal ganti kabel-kabelnya dan kita pastikan nggak ada yang nyambung ke masa ya untuk bagian spool lampu. Jadi masanya itu hanya untuk CDE aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut langkah selanjutnya. Nah, ini spoolnya kita gunakan dari motor ya. Ini ownernya sendiri yang beli, udah berikut dengan bonitnya ya, tapi nggak ada plat tembaganya ya. Nah, ini saya mau masukkan plat tembaganya, cuman ini mekar ya napur ya teman-teman ya, karena efek rukas yang oleng, kipasnya tuh nyangkut ke napur ya teman-teman ya. Nah, ini nggak bisa masuk ya plat tembaganya ini. Nah, ini kita perlu besarkan sedikit ya teman-teman ya, di bagian tepian ini ya teman-teman ya. Kita kikir aja, ataupun teman-teman mau tuner juga nggak masalah ya, dua-duanya kita lakukan pembesaran ya teman-teman ya, ataupun pelebaran. Nah, ini setelah dilebarkan ya teman-teman ya, ini plat tembaganya udah masuk ke dalam seperti ini kuncinya ya teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita pasang kabel ya teman-teman ya, untuk kabel-kabel spool ini ya. Nah, ini untuk spoolnya udah kita sambung kabel semua ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita pasang dan kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Nah, ini semuanya udah kami pasang, berikut tutup kipas dan juga kabel-kabelnya ya teman-teman. Ini juga udah kelar full wave. Mau saya jadiin satu di sini videonya, takutnya kepanjangan. Nah, sekarang kita tinggal coba nyalakan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini motornya udah langsung nyala ya teman-teman ya. Kita coba untuk lampu-lampunya. Ini alhamdulillah udah pada normal lampu belakang, tinggal kita cek lampu depan. Lampu dekat dan lampu jauhnya juga sudah oke, juga klaksonnya oke ya. Ya, cukup sekian video dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk channel kami ya teman-teman ya. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.